Halo para sobat, kita bertemu lagi di Rahmat Handoyo Official. Salam sehat dan merdeka. Omikron, varian baru COVID-19 yang disebut-sebut 70 kali lebih menular dibanding varian COVID sebelumnya, seperti Delta, telah tiba di Indonesia. Pemerintah melalui Menkes Budi Gunadi Kamis 16 Desember melaporkan kasus pertama virus COVID-19 varian Omikron terdeteksi di Wisma Atlet Jakarta. Lalu, apa yang mesti dan harus kita lakukan terkait munculnya Omikron? Anggota Komisi 9 DPR RI, fraksi PDI Perjuangan, Bung Rahmat Handoyo, meminta pemerintah untuk mengambil langkah yang tegas. Nah, itu tentu pemerintah harus segera mengambil sikap tegas dan cepat untuk menyikapi kondisi kekinian usai ditemukan varian ini. Tentu, kata Bung Rahmat, kaitannya dengan libur Nataru itu ya. Dengan kemarin tidak diberlakukannya level 3 nasional itu, pemerintah harus bergerak cepat untuk antisipasi. Jangan sampai Omikron menyebar dengan cepat, kata Bung Rahmat. Legislator asal Jawa Tengah ini meminta agar tracing lebih diperkuat usai ditemukannya varian ini. Terlebih, kata Bung Rahmat, terhadap orang-orang yang berdekatan dengan pasien yang terkonfirmasi positif Omikron. Tracing diperkuat terhadap situasi dan kondisi yang berkaitan dengan ditemukannya varian Omikron ini secara cepat dan dilakukan secara luas dan menyeluruh, ujarnya. Yang menarik, selain itu, Bung Rahmat juga meminta agar pemerintah segera mengubah kebijakan di saat libur Natal dan Tahun Baru nanti. Rahmat mengusulkan agar pemerintah mengeluarkan larangan mudik pada saat Nataru nanti. Bisa dilakukan larangan mudik. Larangan ini barangkali menjadi salah satu cara antisipasi agar varian Omikron tidak menyebar. Karena ada potensi kerumunan yang besar. Karena liburan Natal itu kan momentum untuk pulang kampung, rayakan keagamaan. Itu yang harus kita antisipasi, kata Bung Rahmat. Bung Rahmat mengatakan harapannya pemerintah harus cepat melakukan perubahan aturan terhadap liburan Nataru ini. Saya percaya dengan perubahan nantinya bisa meminimalkan terhadap potensi penyebaran Omikron, ujarnya. Lebih jauh lagi, Bung Rahmat meminta masyarakat untuk tidak panik. Dia menghimbau masyarakat untuk tetap tenang, tapi tetap menjaga proses yang ketat. Tentu kita tidak perlu panik, risau, dan resah terhadap ditemukannya Omikron ini. Yang penting kita kencangkan ikat pinggang kita untuk gotong royong, tingkatkan prokes, jangan abai dan lengah apalagi menyepelekan. Cukup jaga prokes, saling mengingatkan sehingga sama-sama menjadi potensi kemungkinan tertularnya menipis. Sebelumnya, pasien Omikron pertama di Indonesia diumumkan oleh Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin lewat siaran langsung pada Kamis 16 Desember 2021. Pasien tersebut seseorang pegawai pembersih rumah sakit Wisma Atlet berinisial N. Kementerian Kesehatan tadi malam telah mendeteksi ada seseorang pasien N inisialnya terkonfirmasi Omikron pada tanggal 15 Desember. Tapi pasien N ini adalah pekerja pembersih rumah sakit Wisma Atlet, kata Budi. Kini, pasien Omikron yang berinisial N tersebut sudah dinyatakan negatif corona. Meskipun demikian, masyarakat dihimbau untuk berhati-hati karena Kemenkes mendeteksi adanya 5 kasus probable Omikron, yakni 2 kasus warga negara Indonesia dan 3 kasus warga negara asing, yakni warga Tiongkok. Sampel PCR dari 5 kasus probable
Omikron ini masih diproses di Badan Litbang Kesehatan. Hasilnya akan dikonfirmasi secepatnya, kata Budi. Katanya, diharapkan dalam 3 hari ke depan sudah bisa mengkonfirmasikan apakah benar ini Omikron atau tidak, kata Budi. Ya, saya kira kita bisa pahami ketika beberapa waktu lalu pemerintah dengan cepat dan sigap mengambil langkah solusi terhadap persoalan-persoalan di lapangan ya. Karena beberapa waktu lalu sempat menjadi perhatian publik, terjadi antrian yang panjang, kemudian juga terjadi keluhan tempat viral, sehingga pemerintah mengambil langkah cepat, pantas kita apresiasi ya. Salah satunya adalah akan mencoba memperbanyak tempat-tempat yang mandiri khususnya, berbanyak hotel-hotel Wisma yang akan ditunjukkan dengan pemerintah. Satu lagi juga kita berikan rasa hormat kepada pemerintah dengan memberikan tempat-tempat di fasilitas bandara maupun di pelabuhan laut dan darat itu berupa bentuk penambahan alat-alat penyiar. Itu sebagai upaya pemerintah untuk memperpendek rantai antrian, sehingga menjadi salah satu solusi yang selama ini menjadi keluhan dari masyarakat. Begitu.